Warga desa Jongjing, Tanara, Kabupaten Serang, Banten digegerkan dengan temuan mayat wanita terbungkus karung di pinggir jalan. Jasad korban pertama kali ditemukan atas kecurigaan warga yang tengah berolahraga. Setelah mendekat, terlihat tangan korban yang keluar dari dalam karung dengan sejumlah kain serta kasur di dalamnya. Diduga mayat korban yang dibuang di lokasi diperkirakan berusia di bawah 30 tahun. Mau olahraga gitu, jogging, jalan-jalan pagi. Pas dilihat di karung, disepak-sepak, pas dibuka ada tangannya. Langsung ya anak-anak pada panik ya, bilangin orang-orang warga gitu. Langsung bawa di dalam karung itu ada mayat gitu. Itu mayat laki-laki perempuan itu? Perempuan itu, Pak. Telah ditemukan mayat dalam karung di Kampung Jongjing, Desa Cirupcuk, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, dan selanjutnya mayat tersebut telah kita evakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Banten. Selanjutnya dalam proses penyelidikan Satreskrim Polres Serang. Kami menghimbau kepada masyarakat apabila ada yang merasa kehilangan keluarga, silakan menghubungi Satreskrim Polres Serang. Tim Inafis Polres Serang dan petugas forensik Rumah Sakit Bayangkara Banten menggelar olah TKP dan mengevakuasi korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Aparat dari Polsek Tanara dan Polres Serang masih menyelidiki kasus guna mengungkap penyebab kematian korban. Casari, pemuda 33 tahun ini ditangkap lantaran tega membunuh tetangganya Waryana yang sudah lanjut usia di Desa Kluih, Kecamatan Bandar Batang, Jawa Tengah. Pada polisi, pelaku mengaku kesal lantaran dimaki korban. Awalnya pelaku menegur korban agar tidak memungut daun cengkeh kering di halaman belakang rumahnya yang akan dijual sendiri. Korban yang marah kemudian memaki pelaku yang lepas kendali dan langsung menganiaya korban hingga tewas. Jasad korban kemudian dimasukkan ke karung lalu dibuang ke sungai. Pelaku juga mengambil perhiasan korban yang kemudian dijual. Kejadian korban mau mandi, seketika itu berkomunikasi dengan beberapa kata dan seketika itu tersangka inisiatif menggunakan tangan kanan dan sekuat tenaga tibalah tangan itu di tengkuk kanan leher dari korban. Terima kasih, Pak. Sakit hati kenapa, Mas? Sakit hati kenapa? Saya tegur malah ngata-ngatain. Tegur kenapa? Tegur yang bagaimana? Tegur, Mbak, jangan buang sampahnya di situ. Kalau ambil daun-daunnya aja, sampahnya jangan dibuangi. Simbahnya nggak terima. Terus? Apakah dengan hanya kata-kata semacam itu langsung ada upaya ingin membunuh? Enggak, Pak. Tapi karena tersulut emosi, jadi saya langsung aja refleks pukul. Ngincar perhiasan korban juga nggak, Mas? Iya, Pak. Atas perbuatan sadisnya, pelaku yang juga ditembak kakinya lantaran melawan saat ditangkap, kini mendekam di sel tahanan Polres Batang. Ia dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga menemukan jasad perempuan tua dalam karung di bawah jembatan di Desa Kumejing, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Dari hasil identifikasi, korban pembunuhan ini diketahui bernama Waryana, nenek 71 tahun warga Desa Kluih. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik truk pengangkut triplek terguling dan menimpa minibus di jalanan Desa Sumber Ketempa, Kecamatan Kalisat, Jember, Jawa Timur. Warga yang mengetahui kejadian tersebut segera menolong korban. Sebelumnya, truk bermuatan triplek melaju dari arah Kecamatan Sukowono menuju Kecamatan Kalisat yang kemudian terguling dan menimpa minibus yang melaju dari arah sebaliknya. Akibatnya 3 orang yang ada dalam minibus tewas dan 4 lainnya luka-luka dan langsung dirujuk ke Rumah Sakit Subandi, Jember. Banyaknya muatan truk membuat petugas dan warga kesulitan mengevakuasi korban. Sering, Pak, sering. Ini yang terakhir ini apa dengan apa ini? Kalau yang ini truk kontainer bermuatan triplek dengan mobil Panther. Truknya dari mana? Ya? Truknya dari mana? Truk dari arah utara, Pak. Dari arah utara. Muat apa ini, Mas? Muat triplek. Muat triplek. Okay. Terus dari arah berlawanan? Mobil Panther yang bermuatan ada 7 orang, satu keluarga. Tadi hasil dari evakuasi yang dilakukan, ternyata 3 orang dinyatakan meninggal dunia dan 4 orang lainnya masih mendapatkan perawatan di Puskesmas Kalisat. Itu truk kelebihan muatan atau gimana sejatinya? Nah, ini kalau kelebihan muatan atau tidak nanti akan kita cek kembali. Namun yang jelas memang karena kontur jalannya di sini miring, setiap
truk yang muatannya berat melewati jalan sini sangat rentan. Guna penyelidikan lebih lanjut, sopir truk diamankan di Polsek Kalisat, Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 94 unit bangunan yang terdiri dari villa terbakar di Cambung Luwu di kawasan wisata Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Api berkobar sangat cepat dan membakar bangunan hotel lainnya yang bersebelahan. Sementara itu, pemirsa, semua staf dan tamu hotel berhamburan keluar menyelamatkan diri dan langsung dievakuasi ke pinggir pantai. Dengan sejumlah barang yang berhasil diselamatkan. Petugas dibantu warga berusaha memadamkan api agar kebakaran tidak semakin meluas. Data sementara dihimpun, tadi malam tidak ada korban jiwa atas kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Terus tahu atap reora terus lah iso kita ruana anung mau. Kamera pemantau tahu merekam detik-detik mobil dinas Bakabla yang menabrak bagian belakang truk tronton di ruas tol Semarang Solo. Dalam rekaman, mobil terlihat tidak mengurangi kecepatan sehingga menabrak truk. Kecelakaan terjadi di kilometer 383.500, tepatnya di Desa Brajan, Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Akibat kecelakaan ini, bagian depan mobil ringsek dan menewaskan 2 orang, yakni mantan dan Seskoal, Laksda Purnawirawan Heri Setianegara bersama supirnya Frigat Inggris Tianto Putro. Sementara istri Heri yang juga ada dalam mobil hanya alami luka ringan. Memang benar terjadi kecelakaan tadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022 pukul 06.50 waktu Indonesia Barat di Jalan Tol Semarang Solo, tepatnya KM 383500 jalur Ambon, antara Fortuner warna hitam dengan nomor 2521300 dengan kendaraan truk tronton Nopol AG 9656UB yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia di tempat kejadian perkara dan 1 orang mengalami luka. Satlantas Polres Boyolali kini masih selidiki penyebab kecelakaan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanto, iNews melaporkan. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi.
Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Warga mengevakuasi sebuah minibus yang terperosok di kebun usai menabrak pembatas jalan di Kecamatan Rembon, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Mobil dinas milik Camat Sanggala melaju dari arah Rembon menuju Makale. Sesampai di lokasi kejadian, kendaraan tak dapat dikendalikan dan menabrak pembatas jalan hingga tercabut. Patok kilometer yang terpasang di badan jalan juga ikut rusak. Minibus tersebut terperosok jatuh ke kebun warga sejauh 10 meter. Kecelakaan tunggal tersebut mengakibatkan Camat Sanggala yakni atas nama Perdi Mangapatila tewas terjepit di dalam mobil. Sementara satu korban lainnya selamat dan dilarikan ke Rumah Sakit Fatima Makale. Atas kejadian ini, Saudara Perdi Mangapatila meninggal dunia di TKP. Kami turut prihatin, turut berduka cita. Korban lain yang bernama Saudara Husni Zainuddin juga mengalami sejumlah luka, sementara dirawat Rumah Sakit Fatima. Kita berharap beliau tetap selamat. Polisi kini masih mendalami penyebab kecelakaan ini. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Warga Kampung Aceh Dangen, Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Pangkep, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki di perkebunan ubi jala. Korban bernama Makmur pertama kali ditemukan oleh tetangga dengan kondisi bersimbah darah. Menurut warga setempat, sekitar pukul 15.30 WITA, korban ke kebunnya untuk menebang bambu. Namun bambu yang ditebangnya tersangkut sehingga korban memanjat bambu untuk memotong bagian yang tersangkut. Namun naas, bambu tersebut justru terbelah dan mengenai lengan kirinya hingga menyebabkan luka robek. Akibatnya korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Ini korban dari mana, Pak? Kalau saya tidak tahu itu Pak dari mana, cuma saya dengar dia teriak, bilang Haji, minta tolong. Iya, minta tolong. Oh, ada teriakan minta tolong ya. Pak ya? Nah, naik ke bambu tuh. Oh, berarti itu rumah. Baru panggil keluarga. Dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan adanya indikasi kekerasan. Kasus ini kini ditangani Polsek Bungoro. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Seorang pria yang ditangkap warga saat hendak beraksi mencuri di kawasan Eka Sapta, Kecamatan Larantuka, Flores Timur, NTT viral di media sosial. Warga sekitar yang geram beramai-ramai mengerumuni pelaku, hampir dihakimi massa. Petugas polisi wanita yang tengah melintas langsung mengevakuasi pelaku dan mencari tahu tindak kriminal yang dilakukan pelaku. Sudah membobol pintu mobil box, sudah terbuka dan dia sudah sempat memegang tas. Tas itu saya sempat tanya di supirnya, ada uang ya sekitar 20-an begitu. 20-an apa? 20-an juta. Selanjutnya, Bribka Ayu langsung menghubungi sentra pelayanan kepolisian terpadu Flores Timur guna melaporkan kejadian tersebut. Petugas lain yang sudah tiba di TKP langsung mengamankan pelaku ke kantor Polres Flores Timur. Barang bukti berupa kunci T pun sudah diamankan petugas. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. 22 hari sudah kasus penembakan yang berujung kematian Brigadir Joshua, Ajudan Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Namun misteri di balik kematiannya belum juga terungkap. Polri telah menurunkan tim khusus untuk menangani kasus ini. Demikian juga Komnas HAM yang menggelar investigasi untuk mengungkap sejumlah kejanggalan dalam kasus ini. Salah satu tahapan untuk mengungkap fakta adalah melalui proses ekshumasi atau otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua. Sejauh ini Komnas HAM dan Polri telah mengumpulkan sejumlah fakta untuk merangkai benang merah misteri kematian Brigadir Joshua.
Fakta yang dikumpulkan meliputi rekaman CCTV hingga keterangan saksi. Dalam rangkaian fakta terungkap bahwa Brigadir Joshua menjalani PCR bersama istri Kadif Propam nonaktif, Baradae, dan ART keluarga Ferdi Sambo di rumah pribadi Irjen Ferdi Sambo di kawasan Duren 3 yang terletak beberapa ratus meter dari TKP penembakan. Terkait PCR, Komnas HAM masih akan mengonfirmasi Kadif Propam nonaktif Irjen Ferdi Sambo karena menurut informasi ia tidak berada dalam satu rombongan bersama istri Brigadir Joshua dan Baradae. Selanjutnya Komnas HAM mengonfirmasi Brigadir Joshua masih hidup saat menjalani PCR di rumah Irjen Ferdi Sambo. Sementara hingga saat ini Ferdi Sambo belum menyerahkan ponselnya kepada Komnas HAM untuk kepentingan penyidikan. Komnas HAM dan Polri mengungkap selama perjalanan Jakarta-Magelang tidak ditemukan adanya bukti soal penyiksaan. Sementara autopsi ulang jenazah Brigadir Joshua butuh waktu hingga 4 pekan ke depan. Kini publik tengah menanti hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua yang diyakini akan mengungkap fakta sebenarnya dari drama penembakan di rumah dinas Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Ferdi Sambo. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6236 memutuskan untuk menunda keberangkatan pada Sabtu pagi. Menurut Corporate Communication Strategic of Batik Air, Danang Mandala, penundaan keberangkatan dikarenakan adanya indikator pada kokpit yang menunjukkan salah satu komponen pada pesawat yang perlu pengecekan. Sementara penumpang kembali ke terminal keberangkatan. Terkait hal ini, pihak Batik Air meminta maaf. Pemirsa, sejumlah pasukan pengibar bendera ke sekota Solok, Sumatera Barat keracunan usai makan siang. Para korban mengeluhkan sakit perut dan bahkan diantaranya hingga ada yang jatuh pingsan. Tak kuat menahan mual dan pusing, seorang peserta pasukan pengibar bendera pusaka sekota Solok, Sumatera Barat jatuh pingsan. Ambulans Kota Solok pun langsung mengevakuasi sejumlah para peserta guna menjalani perawatan medis di rumah sakit dan puskesmas terdekat. Keracunan makan kemungkinan, tapi apa jenisnya nanti ada tim surveillance yang akan menindaklanjuti. Untuk kondisi darurat, kita selesaikan dulu kasusnya, penanganannya Pak.
Penanganannya seperti apa, Pak? Karena kita dekat RSC, kita antar ke rumah sakit tentara, kemudian sana nanti ada biasanya pasang infus atau oksigen kalau bagian pusing. Kalau untuk yang di Badak Penuh hal sama kita lakukan. 17 dari 65 peserta akhirnya dibawa ke rumah sakit karena mengalami gejala yang serupa, yaitu sakit perut. Lagi latihan atau gimana? Lagi latihan. Terus gimana terasa? Mual. Terus tadi sempat pingsan juga, ada yang pingsan juga temannya? Nggak ada. Tadi habis sarapan atau gimana? Makan snack. Saat ini korban keracunan masih dalam proses observasi dan petugas tengah memeriksa sampel makanan. Latihan paskibraka sendiri digelar di lapangan Merdeka Kota Solok oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Solok. Para paskibraka berjumlah 65 orang siswa dan siswi SMA se-Kota Solok yang sudah lulus seleksi. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainis melaporkan. Biarin aja, biar semua orang tahu saya nggak apa-apa. Biar semua orang tahu apa-apa. Beredar di media sosial sebuah video beberapa petugas PT Kereta Api mencoba memberi pengertian kepada seorang penumpang kereta. Pasalnya, wanita ini dinilai nekat menerobos boarding stasiun dan masuk ke dalam gerbong. Petugas menilai penumpang tersebut tidak memenuhi syarat naik kereta sesuai aturan prokes. PT KAI Daob 5 Purwokerto pun memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dalam perjalanan KA Purwojaya, relasi Cilacap Gambir karena alami keterlambatan. Pelanggan yang tidak melengkapi persyaratan akan ditolak untuk berangkat dan dipersilakan membatalkan tiket. Kereta Api Indonesia akan memastikan seluruh pelanggan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Kini petugas menerapkan SE Kemenhub nomor 72 tahun 2022 tentang aturan naik kereta api. Seluruh calon penumpang harus memenuhi syarat perjalanan, yakni telah lakukan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. 60 warga negara Indonesia korban penipuan kerja di luar negeri disekap dan dipaksa bekerja di sebuah perusahaan investasi bodong di Sinahukville, Kamboja. 55 diantaranya sudah berhasil dievakuasi oleh kepolisian Kamboja, sementara 5 lainnya masih dalam proses. Kementerian Luar Negeri mencatat kasus penipuan kerja di luar negeri bermodus online scam terus berulang sejak tahun 2021. Tim khusus kepolisian Kamboja sekali lagi telah berhasil menyelamatkan para WNI dan membawa 55 orang WNI ke tempat aman. Sekali lagi, sementara itu 5 WNI lainnya masih dalam proses. Ke-55 orang WNI tersebut semuanya dalam kondisi sehat. Koordinasi akan juga kita lakukan, just in case ada kasus serupa yang saat ini juga dialami WNI di Kamboja. Tim KBRI juga sudah berada di Sihanoukville guna membantu evakuasi. Ada pemandangan berbeda di Sekolah Dasar Negeri 1 Keramat Kota Cirebon, Jawa Barat. Anak-anak dari kelas 1 hingga kelas 6 berkumpul untuk edukasi bahaya dan penyakit demam berdarah. Yayasan NSC Sofel dan Kementerian Kesehatan serta sekolah bekerja sama menjelaskan bahaya virus nyamuk Aedes aegypti yang menularkan penyakit demam berdarah. Dalam keceriaan, para siswa diajarkan memberantas sarang nyamuk dengan 3M+, yakni menutup, menguras, dan memanfaatkan barang bekas, serta plusnya menggunakan obat anti nyamuk. Di tengah acara dilakukan uji ampul lotion anti nyamuk Sofel untuk mengetahui manfaatnya agar terhindar dari nyamuk. Karena memang untuk Jawa Barat itu masuk 10 provinsi di Indonesia yang dilaporkan kasus DBD-nya masih cukup tinggi. Dan melalui edukasi ini harapannya akan lebih banyak pihak yang tahu bagaimana cara-cara untuk bisa menangani pengurangan DBD di Selain sekolah dan pasar, roadshow juga digelar di Rumah Sakit Gunung Jati.
50 kader kesehatan kecamatan sekota Cirebon mendapat pengetahuan tentang bahaya demam berdarah. Saat mereka kembali ke rumahnya, mereka bisa mensosialisasikan tentang demam berdarah ke masyarakat sekitar. Jadi ini adalah puncak acara dari rangkaian acara yang sudah dilaksanakan di Cirebon, dari mulai edukasi di sekolah dasar, berlanjut ke edukasi di Pasar Kanoman, selanjutnya berlangsung juga di Asiato Serba, dan terakhir berkegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah. Demi mewujudkan Indonesia bebas demam berdarah, NSIS menggelar edukasi bertahap di 100 titik di Indonesia dari Juli hingga 20 Agustus mendatang, bertepatan dengan Hari Nyamuk Sedunia. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Jaga Warisan Nusantara merupakan acara yang diselenggarakan Warisan Budaya Indonesia Foundation yang bertujuan untuk melestarikan, melindungi, mengembangkan, serta memasyarakatkan warisan budaya bangsa Indonesia. Acara Jagantara hari kedua ini menarik perhatian masyarakat untuk mengenal lebih dalam mengenai warisan Nusantara, terutama kain wastra dan juga kuliner. Dalam acaranya, pengunjung dikejutkan dengan fashion show warisan budaya Indonesia yang diperagakan oleh anak muda sambil menikmati performance lagu dari Swain Mahisa dan The Gorenimo. Selain itu, pada bidang kuliner, Chef Barapati Rajwane memperkenalkan aneka sambal Indonesia di pameran Jaga Warisan Nusantara. Menurutnya, sambal dinilai bisa menjadi bagian dari kuliner khas Nusantara. Ini adalah presentasi aneka resep sambal Nusantara yang sebenarnya diambil dari buku saya ini, yang bahasa Inggrisnya adalah Sambal Nation dan bahasa Indonesianya adalah Republik Sambal. Jadi ini adalah resep-resep sambal keluarga Indonesia. Jadi bukan resep-resep sambal yang lazim orang-orang sudah tahu seperti sambal mata, sambal bajak. Tapi ini adalah resep-resep keluarga Indonesia turun-temurun sebenarnya yang sampai sekarang masih di dalam keluarga mereka. Seperti itu. Acara Jagantara menampilkan berbagai kategori budaya Indonesia seperti wastra, kuliner, generasi muda, sinema, interior design, serta berbagai kegiatan lainnya yang bertemakan anak muda. Acara ini berlangsung dari tanggal 29 Juli sampai 21 Agustus 2022 di Asa Distrik 8, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Calvin Tonggi, Eko Miyadi, Tri Julianti, iNews melaporkan. Bapak-bapak, kalau anak-anak kita sampai maghrib begini belum pulang juga, itu pertanda ada bahaya, bapak-bapak. Sinetron baru berjudul Misteri Sandekala mulai tayang untuk menghibur pemirsa setia MNC TV. Sandekala adalah cerita mistis asal tanah Sunda berarti senjakala, yang merupakan pergantian siang dan malam saat makhluk-makhluk halus berkeliaran. Sinetron bergenre horor ini tayang perdana Kamis lalu. Syukuran tayangan perdananya pun digelar di kawasan Bogor, Jawa Barat dan dihadiri seluruh pemain dan kru produksi. Di antaranya Kausar Harta Yudayana, pemeran Fahri yang dalam ceritanya memiliki kemampuan khusus menyelamatkan adiknya Bayu yang hilang diculik Sandekala. Fahri dan adiknya itu si Bayu, dia sempat diculik sama Sandekala. Sandekala itu ya tokoh yang bisa dibilang yang sering disampaikan sama orang tua di zaman dulu sampai sekarang, mungkin sering itu di beberapa daerah yang suka mengambil anak-anak yang belum pulang di saat maghrib. Ceritanya lokal banget, terus juga komedinya juga kental, yang berbau lokal juga gitu. Jadi ya memang sesuai pasarnya MNC sih. Sinetron Misteri Sandekala tayang setiap Selasa hingga Minggu di MNC TV pukul 21.20 WIB. Dengan kembali munculnya sinetron berbau horor di MNC TV, diharapkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, terutama pecinta cerita horor. Dari Bogor, Jawa Barat, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahnas Wartono, News Update di iNews.
Rumah dan sepeda motor di Oku Timur ludes terbakar. Jalan kabupaten di Semende Muara Enim rusak berat. Anggota DPRD Prabu Muli diminta tidak kekanak-kanakan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, diduga karena hubungan arus pendek listrik, sebuah rumah di Desa Sri Bunga, Kecamatan Buai, Pemaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terbakar. Selain rumah, 1 unit sepeda motor juga ikut terbakar. Kebakaran terjadi di Desa Sri Bunga, Kecamatan Buai, Pemuka Bangsa Raja, Kabupaten Oku Timur. Kebakaran tersebut terjadi pada Jumat kemarin, seusai sholat Jumat tepatnya pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Warga yang ikut serta membantu petugas kebakaran dapat memadamkan api 1 jam kemudian. Peristiwa tersebut menghanguskan 1 rumah serta 1 unit sepeda motor dan surat berharga lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dugaan sementara api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Mungkin tinggal di tempat anak, numpang-numpang. Ya kalau bisa bapak minta bantulah aku menganukan rumah ini. Ini pemerintah soalnya nggak ada lagi tempat aku ini mau tidur. Dari Oku Timur, Jatmiko, iNews melaporkan. Kondisi jalan di kabupaten yang menghubungkan 3 kecamatan di Semende Raya, Kabupaten Muara Enim terdapat kerusakan hampir di setiap titik. Akibatnya aktivitas perekonomian warga terganggu. Pantauan di lapangan terlihat kondisi jalan kabupaten antar kecamatan di Semende Raya dari kecamatan Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah, dan Semende Darat Ulu mengkhawatirkan. Hampir di setiap titik terdapat lubang menganga, terlebih di saat musim hujan membuat jalan cepat rusak. Warga mengatakan jalan di Semende di Desa Segamit dan sekitarnya rusak sehingga berdampak pada aktivitas warga, termasuk waktu dan biaya perjalanan. Dampak kerusakan jalan juga sangat dirasakan para siswa menuju sekolah, sebab selain terhambat juga membuat pakaian jadi kotor. Mereka berharap semoga pemerintah cepat memperbaiki. Ini kisah di sini sampai ke Rantau Dedap itu susahnya ini untuk berjalan. Ini ya aturan minyak kendaraan nanti 1 liter, gini pasal sampai 10 liter, Pak. 10 literan, no? Oh, jadi sangat jalannya rusak. Iya. Jadi mau mana kita belajar nih, mau mana harapannya? Kita liburnya Bupati segera memperbaiki jalan. Oh, apalagi di sini ya, lagi nak jalan ini ya. PJ Bupati Muara Enim mengatakan kerusakan jalan dari Pulau Panggung hingga Segamit akan segera diperbaiki dengan anggaran APBD 11 miliar. Sedangkan akses jalan provinsi dari Simpang Meo sampai ke Pulau Panggung dianggarkan 7 miliar rupiah. Pak, terkait untuk ini Pak, berapa ruas jalan yang masih... Infrastruktur saya jelaskan dari sini sampai ke Simpang Meo. Simpang Pulau Panggung itu tahun ini masuk ya, 11 miliar. Itu anggaran APBD Kabupaten Muara Enim. Dari Pulau Panggung ke Simpang Meo itu 7 miliar APBD provinsi. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Sementara itu, perbaikan ruas jalan nasional di dalam kota Palembang terus dikebut. Petugas melakukan rekayasa lalu lintas 1 jalur agar pelaksanaan perbaikan dapat dikerjakan. Waspadalah bagi Anda yang melintas, pasalnya sejumlah ruas jalan terjadi kemacetan kendaraan yang mengular panjang.
Waspadalah bagi Anda yang berencana akan melintasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Kota Palembang. Pasalnya di tahun 2022 ini tengah dilakukan perbaikan jalan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Perbaikan jalan dilakukan sepanjang 30 km, membentang dari perbatasan Kabupaten Ogan Ilir dengan Kota Palembang, serta perbatasan Kota Palembang dengan Kabupaten Banyuasin. Skema rekayasa lalu lintas dengan sistem satu jalur dilakukan petugas pekerja jalan agar pekerjaan tetap dapat dilaksanakan. Masyarakat para pengguna jalan pun tetap dapat melintas di sepanjang jalan lintas Sumatera tersebut. Waspadalah, setidaknya terdapat 8 titik rawan kemacetan di dalam Kota Palembang yang saat ini tengah dilakukan perbaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan merampungkan proyek perbaikan jalan melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha dirampungkan pada akhir tahun 2022 ini. Pekerjaan ini kan banyak, ada beberapa titik ya, ada mungkin 7-8 titik pekerjaan. Jadi kami mohon kesabaran, insya Allah dalam akhir tahun ini bisa kami selesaikan semua proyek di dalam Kota Palembang ini. Secara keseluruhan berapa panjang total seluruhnya, Mas? Panjang total 30 km. 30 km. Membentang dari mana ke mana? Membentang dari Jalan Srijaya Raya ya, itu di batas Indralaya Palembang. Kemudian masuk ke Yusuf Singadekane, Alam Syarat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Marga melaporkan proyek kegiatan preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Sumsel senilai 982,4 miliar rupiah dikerjakan oleh PT Jalintim Adi Abi Praya melalui skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha Availability Payment. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. BPBD Sumsel gelar pembentukan Desa Tangguh Bencana. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang
dengan warna baru. Pastinya lebih seru, lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan melakukan kegiatan pembentukan Desa Tangguh Bencana atau Destana di Desa Banuayu, Ogan Komering Ulu Timur pada Senin 25 Juli 2022 lalu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki perhatian serius atas upaya-upaya peningkatan kapasitas untuk masyarakat desa dalam mengatasi bencana. Untuk itu, Desa Tangguh Bencana Destana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Dalam sambutannya, Kepala Seksi Bidang Pencegahan Bencana Provinsi Sumatera Selatan, Elpa Roma, mengatakan tujuan dibentuknya Desa Tangguh Bencana untuk melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi resiko bencana, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan resiko bencana. Materi nanti seperti mitigasi, kemudian penanggulangan bencana, kesiapan untuk menghadapi bencana, ada dari BPIK, ada dari Dinas Sosial, staf ahli BPPD dan BPPD dari Ogan Timur. Harapan kita khususnya di Desa Banuayu dan Banumas Kabupaten Ogan Timur ini masyarakatnya nanti memang terlatih untuk menghadapi terutama bencana kebakaran hutan dan lahan dan kemudian bencana-bencana yang lain. Penetapan wilayah sebagai Desa Tangguh Bencana sesuai keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur dengan dibentuk sebagai Desa Tangguh Bencana, diharapkan desa dapat mengalokasikan dana desa untuk program penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan desa tersebut. Dari Ogan Timur, Jatmiko, iNews melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumsel bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan menggelar simulasi penanggulangan kebakaran hutan bersama peserta pelatihan Desa Tangguh Bencana Destana di Desa Banuayu, Ogan Komering Ulu Timur pada Kamis 28 Juli 2022. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan menggelar simulasi penanggulangan kebakaran hutan bersama dengan peserta pelatihan Desa Tangguh Bencana Destana di Desa Banuayu, Ogan Komering Ulu Timur pada Kamis 28 Juli 2022. Kegiatan ini diikuti oleh peserta pelatihan yang merupakan warga Desa Banuayu, Ogan Komering Ulu Timur. Dalam rangkaian acara sebelumnya telah dibentuk Desa Tangguh Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan. Materi yang disampaikan langsung oleh pemateri dari Kementerian Kehutanan, pihaknya menyampaikan tentang klasifikasi kebakaran atau pembagian atas kebakaran berdasarkan pada jenis benda, bahan yang terbakar. Antusias warga Desa Banuayu dalam simulasi ini menunjukkan bahwa mengatasi bencana kebakaran hutan menjadi tanggung jawab setiap lapisan masyarakat. Dari Ogan Timur, Jatmiko, iNews melaporkan. Tidak quorumnya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabu Muli hingga 4 kali untuk membahas laporan pertanggungjawaban Wali Kota tahun 2021 menjadi sorotan sejumlah tokoh masyarakat dan pemerhati politik. Sebagai wakil rakyat, hendaknya tidak memiliki sifat kekanak-kanakan. Mantan Ketua DPRD Kota Prabu Muli Ahmad Azadin yang juga tokoh masyarakat menilai tidak sepatutnya anggota Dewan sampai 4 kali tidak hadir pada rapat paripurna laporan pertanggungjawaban LKPJ dan layak dipertanyakan kinerjanya di DPRD. Menurutnya dengan gaji, tunjangan, dan fasilitas yang telah diberikan negara kepada mereka, hendaknya dapat menjalankan peran sebagai pengawasan agar roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.
silakan kepada anggota dewan untuk menilai itu, untuk menilai hasil kinerja wali kota tersebut itu. Nah, saya sarankan kepada partai politik, coba partai politik itu buat surat kepada Sekwan, tolong tanyakan persentase kehadiran anggota dewan. Berapa persen kehadiran dia setiap hari, berapa persen dia kehadiran di paripurna, dan berapa persen setiap anggota yang hadir di rapat-rapat komisi dan rapat-rapat yang lain. Fajar Kustiawan, tokoh pemuda, motivator, dan pemerhati politik menyayangkan atas sikap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabu Mulih yang terkesan kekanak-kanakan. Saya merasa anggota Dewan DPRD Kota Prabu Mulih ini tidak dewasa, kurang dewasa, terkait dengan tidak forum berempat kali dan tidak hadiran sangat banyak. DPRD ini kurang bijak rasanya, ditanyakannya mungkin waktu untuk pertanggungjawaban itu sudah di ujung-ujung dan kita nanti masuk ke anggaran perubahan. Sekretariat DPRD bersama pemerintah Kota Prabu Mulih menggelar rapat paripurna laporan pertanggungjawaban Wali Kota tahun 2021. Namun karena hanya dihadiri oleh 10 orang, maka rapat yang digelar untuk keempat kalinya kembali gagal. Dari Prabu Mulih, Beri Brima, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi warga desa Sidorahayu terima BLT. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar
dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih ada dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, mayoritas penyebab gagalnya bakal calon kepala desa di Ogan Ilir gagal dalam tes karena kesulitan menjawab soal. Peserta tes kesulitan menjawab soal mengenai perundang-undangan. Para bakal calon kepala desa yang akan mengikuti pilkada serentak di Kabupaten Ogan Ilir pada 15 Oktober mendatang telah mengikuti tahapan tes seleksi. Tes seleksi diperuntukkan bagi desa yang memiliki bakal calon kades lebih dari 5 orang dan jadi hanya dipilih 5 orang terbesar saja. Tes bertempat di Balitek Unsri Palembang. Para balon kades ini mengikuti tes seleksi. Diakui materi yang diujikan ada yang dianggap sulit, namun hal itu tidak menjadi kendala untuk terus menyelesaikan soal ujian. Adapun materi yang dinilai sulit diantaranya tentang Undang-Undang Sosial Budaya, apalagi mengingat undang-undang sudah banyak berubah. Undang-Undang Otonomi Daerah dan Desa. Para balon kades mengaku banyak lupa, apalagi tidak mengenyam bangku sekolah sejak 30 tahun yang silam. Ada berapa soal, Bu? Satu soal ya? Tapi optimis, Bu ya? Kesulitan paling tinggi itu di persoalan apa? Jawaban apa, Pak? Ini masalah sosial budaya itu. Sosial budaya, Pak ya. Kendalanya di mana itu, Pak? Saya ingat masalah undang-undang itu, Pak. Oh. 30 tahun yang lewat kan tadi sudah lupa mengapa undang-undang. Tapi bisa dijawab, Pak ya. Setelah melaksanakan tes seleksi akan dilanjutkan pada tahapan penetapan calon kepala desa oleh panitia. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Aparatur Desa Sidorahayu, Kecamatan Buai Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan membagikan BLT kepada warganya. Bagi warga yang tidak hadir di balai desa, kepala desa dan perangkat desa mendatangi langsung ke rumah warga, meski jalan yang dilalui sangat jauh dan cukup ekstrim. Pembagian bantuan langsung tunai atau yang biasa disebut BLT untuk warga yang terdampak COVID-19 terus dilakukan oleh pihak desa. Hal ini dilakukan dalam melaksanakan program pemerintah pusat yang mesti dilaksanakan. Desa Sidorahayu yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani berkebun ini menjadi salah satu fokus pemerintah, terutama warga yang miskin, untuk membantu masyarakat dampak pandemi COVID-19. Mulimatun, salah satu warga yang menerima BLT, mengatakan bantuan yang diberikan sebesar Rp900.000 sangat membantu. Ia pun sangat berterima kasih kepada kepala desa atas BLT yang telah diberikan. Sangat membantu. Terus Ya terima kasih sama kepala desanya. berapa Ibu yang dapatkan? 900. 900. Itu dengan 900 itu terbantu kan enggak? Banget sangat terbantu. Pokoknya terima kasih untuk kepala desa kita, Bapak Saprudin. Rencana apa yang mau digunakan buat apa tuh BLT? Insya Allah untuk kebutuhan. Ya, hari ini pembagian BLT tahap 2 di 2022. Jumlah yang kita bagikan 129 KK. Nah, sama dengan pembagian pertama. Kalau tahun yang lalu itu cuma 16 KK. Nah, tapi tahun ini sesuai dengan program pusat dan dana desa itu diambil 40% untuk BLT. 129 kepala keluarga yang berhak mendapat bantuan BLT menerima bantuan pada bulan April, Mei, dan Juni dengan total sebesar Rp900.000. Bagi keluarga yang berhalangan perangkat desa menghantarkan langsung ke rumahnya meski melalui jalan yang ekstrim.
Dari Ogan, Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews.